Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 1 Amanah, kelas 1 Fatonah, dan juga kelas 1 Sidik. Hari ini kita belajar kembali di tema 7 tentang benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 1, benda hidup dan tak hidup di sekitarku. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, langsung saja. Kira-kira apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Yang pertama, kita akan belajar bahasa Indonesia KD 3.6 tentang mengenal benda hidup dan tak hidup. Dan yang kedua, kita akan belajar SBDP KD 3.2 tentang membedakan panjang pendek dari bunyi. Materi yang pertama anak-anakku adalah bahasa Indonesia. Siapkan semangat kalian ya. Seperti yang tadi sudah disampaikan, pada pembelajaran bahasa Indonesia ini kita akan belajar tentang benda hidup dan tak hidup. Kira-kira benda hidup dan tak hidup itu seperti apa ya? Coba anak-anak amati gambar di bawah ini. Coba kalian sebutkan gambar apa ini? Coba kalian ucapkan. Ya. Gambar di samping adalah gambar kursi. Menurut anak-anak semua, apakah kursi dapat bergerak sendiri? Apakah kursi dapat tumbuh? Apakah kursi dapat bernafas? Nah, anak-anakku semuanya, jadi gambar kursi di samping ini tidak dapat bergerak sendiri karena harus dibantu atau harus kita yang menggerakkan. Jadi kursi ini dapat berpindah tempat karena ada gerakan dari manusia. Kemudian, apakah kursi ini dapat tumbuh? Tentu saja tidak. Apakah kursi dapat bernafas? Tentu saja juga tidak ya anak-anak. Sehingga kursi ini disebut sebagai benda tak hidup. Nah, kira-kira benda tak hidup itu apa saja? Anak-anak bisa pahami kalau benda tak hidup itu seperti ini ya, tidak dapat bergerak, tidak dapat tumbuh, tidak dapat bernafas. Sehingga benda-benda yang tak hidup adalah benda-benda yang tidak dapat bergerak sendiri tadi. Bisa seperti lemari, buku, atau pensil. Dan pastinya di rumah anak-anak banyak sekali benda tak hidup lainnya. Yang kedua anak-anakku, coba kalian perhatikan gambar di bawah ini. Ya, kira-kira menurut anak-anak ini gambar apa? Coba kalian sebutkan gambar apa ini? Gambar di samping adalah gambar kucing. Nah, apakah kucing dapat bergerak sendiri anak-anak? Kemudian, apakah kucing dapat tumbuh? Dan apakah kucing dapat bernafas? Coba kalian pikirkan, kira-kira apakah kucing dapat bergerak sendiri? Apakah dapat tumbuh dan dapat bernafas? Jawabannya coba kalian pikirkan terlebih dahulu. Ya, tepat sekali anak-anak. Jadi, kucing ini dapat bergerak sendiri tanpa dibantu manusia. Mereka dapat tumbuh dan berkembang dan dapat bernafas. Sehingga, kucing ini merupakan benda hidup. Benda hidup juga bisa kita sebut sebagai makhluk hidup. Nah, anak-anakku semuanya, makhluk hidup itu dibagi menjadi 3, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Ingat-ingat ya, makhluk hidup itu ada 3, manusia, hewan, dan tumbuhan. Selanjutnya, kira-kira seperti apa ciri-ciri benda hidup itu atau makhluk hidup? Jadi anak-anak, ciri yang pertama dari benda hidup atau makhluk hidup yang pertama adalah dapat bergerak sendiri. Jadi makhluk hidup itu tidak perlu dibantu oleh seseorang atau benda lain sehingga mereka bisa bergerak sendiri. Kalau manusia bisa berjalan, mengambil sesuatu sendiri, hewan juga bisa berjalan sendiri, dan sebenarnya tumbuhan itu juga bisa bergerak. Tapi kalian akan belajar tentang gerak tumbuhan ketika besok di kelas yang sudah tinggi. Selanjutnya ciri yang kedua,
benda yang hidup atau makhluk hidup itu dapat bernafas. Coba kalian perhatikan, kalian bisa bernafas bukan? Sehingga kita sebagai manusia disebut sebagai makhluk hidup. Jika kalian perhatikan, hewan itu juga bisa bernafas ya, seperti kucing, sapi, dan hewan yang lainnya itu juga melakukan pernafasan. Dan jika kalian tahu, tumbuhan itu juga bernafas, nak. Yang ketiga, ciri benda hidup atau makhluk hidup adalah dapat bertumbuh dan berkembang biak. Jadi, ciri suatu benda hidup atau makhluk hidup itu mereka dapat bertumbuh dan berkembang. Jadi, semakin tinggi sebuah pohon, semakin tinggi seseorang, itu adalah ciri mereka adalah makhluk hidup. Kemudian, berkembang biak itu mereka menghasilkan anak atau menghasilkan keturunan. Jadi kalau manusia itu nanti punya bayi, kalau hewan juga memiliki anak ya. Kemudian yang terakhir, ciri makhluk hidup adalah membutuhkan makanan dan air. Nah, anak-anakku, kira-kira contoh dari benda hidup atau makhluk hidup itu apa saja ya? Yang pertama adalah manusia atau siswa, gambar di sini ya. Ini Edo itu termasuk makhluk hidup. Yang kedua ada ikan. Nah, ikan ini juga termasuk makhluk hidup karena dia adalah hewan. Kemudian ada anak-anak di sini, ada hewan dan juga ada tumbuhan pohon di sini ya. Juga termasuk makhluk hidup. Dan yang terakhir adalah bebek. Dia juga termasuk makhluk hidup. Jadi ingat-ingat anak-anak, makhluk hidup itu ada 3, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Selanjutnya, ciri-ciri dari benda tak hidup itu adalah kebalikannya dari benda yang hidup. Yang pertama, mereka tidak dapat bergerak sendiri, sehingga perlu ada bantuan dari manusia atau benda lain. Yang kedua, mereka tidak bernafas ya, jadi benda yang tak hidup itu tidak bernafas. Yang ketiga, mereka tidak bertumbuh atau berkembang biak. Dan yang terakhir, mereka tidak butuh makanan ataupun air. Contoh dari benda yang tak hidup adalah yang pertama ada meja, yang kedua lemari, yang ketiga sepeda, dan yang keempat rumah. Nah, sebenarnya di sekitar anak-anak banyak sekali benda yang tak hidup yang tentunya tidak bisa ibu sebutkan di dalam video ini. Jadi kalian bisa sambil melihat di sekeliling kalian apa saja kira-kira benda yang tak hidup di sekitar kalian. Baiklah anak-anakku, tadi salah satu ciri dari makhluk hidup atau ciri dari benda yang hidup adalah adanya pertumbuhan atau perkembangan. Nah, benda yang hidup itu anak-anak memerlukan makanan dan air. Kenapa? Karena makanan dan air berguna untuk pertumbuhan. Benda yang hidup tumbuh dari ukuran yang tadinya kecil, dan jika mereka makan dan juga minum dengan baik akan menjadi besar dan juga tinggi. Ini dinamakan sebagai pertumbuhan dan berkembang. Jadi pertumbuhan itu adalah ukuran dari makhluk hidup semakin tinggi. Sedangkan berkembang itu alat-alat yang ada dalam makhluk hidup, alat dalam tubuhnya itu berkembang dan bisa digunakan dengan baik. Nanti anak-anak akan belajar lagi lebih dalam di kelas yang tinggi. Contohnya gambar di bawah ini ada kucing yang tadinya masih kecil sekali, kemudian semakin lama dia semakin besar dan akhirnya menjadi kucing yang besar. Nah, ini dia mengalami pertumbuhan dan berkembang. Selanjutnya ada pohon pisang yang awalnya hanya tunas yang kecil, kemudian jika kita rawat, kemudian kita beri pupuk dan juga air, dia akan berkembang dan tumbuh tinggi sehingga nantinya akan menghasilkan buah pisang. Dan yang terakhir tentunya adalah manusia. Kita dilahirkan oleh ibu kita dari yang tadinya dari bayi ya, dari bayi menjadi balita, semakin besar dan akhirnya menjadi orang yang besar atau dewasa.
itu adalah contoh pertumbuhan dan perkembangan dari 3 makhluk hidup, hewan, tumbuhan, dan juga manusia. Sehingga makhluk hidup itu pasti bertumbuh dan berkembang. Selanjutnya anak-anak, untuk menjaga kesehatan manusia sebagai benda hidup atau makhluk hidup, kita perlu memperhatikan berbagai gizi bagi tubuh kita. Jadi beberapa makanan yang harus kita konsumsi, yang pertama adalah sayur-sayuran, buah-buahan, lauk pauk, dan susu. Nah, seperti gambar di samping ini, ada anak-anak yang sedang makan sayur, buah, dan susu, supaya bisa menjaga kesehatan kita dan nantinya kita dapat bertumbuh dan juga berkembang dengan baik. Nah, anak-anak mulai sekarang berlatih. Dan jika ada yang tidak suka makan sayur-sayuran, yuk kita bisa makan sayur-sayuran supaya bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Makan buah-buahan juga dan juga minum susu. Anak-anakku, tadi di awal salah satu ciri dari makhluk hidup adalah mengalami perkembangbiakan. Nah, untuk perkembangbiakan ini kira-kira apa ya? Benda hidup itu atau makhluk hidup itu pasti berkembang biak. Nah, berkembang biak artinya yaitu cara memperbanyak keturunan pada makhluk hidup. Jika tidak berkembang biak, maka makhluk hidup itu dapat hilang atau punah. Tujuan berkembang biak itu untuk melestarikan keturunan. Contohnya gambar di bawah ini ya. Kalau hewan, kalau burung ini dia bertelur, itu adalah cara berkembang biaknya dan akhirnya nanti menetas menjadi burung-burung kecil. Seorang ibu melahirkan dan mempunyai bayi. Ini juga berkembang biak. Dan pohon pisang itu juga bisa bertunas untuk menghasilkan keturunan yang lain. Keturunan itu adalah anak ya. Jadi seperti generasi selanjutnya. Keturunan itu adalah anak yang dihasilkan. Selanjutnya, anak-anakku, materi yang kedua adalah SBDP. Sebelumnya kita sudah pernah mempelajari materi panjang pendek nada di tema yang selalu, sehingga kita hanya mencoba mengingat kembali tentang panjang pendek nada ya. Panjang pendek bunyi atau panjang pendek nada itu hampir sama. Saat menyanyikan sebuah lagu, kita harus memperhatikan panjang dan juga pendek dari sebuah bunyi. Kita dapat menghitung panjang dan pendek bunyi berdasarkan ketukannya. Nah, anak-anakku, dalam lagu itu pasti ada panjang dan pendek bunyi. Untuk tanda seperti ini, jadi ada tanda yang pendek, ini untuk ketukan yang pendek. Dan garis yang panjang untuk menentukan ketukan yang panjang. Kita ingat sekali lagi, garis yang pendek untuk ketukan pendek dan garis yang panjang untuk ketukan panjang. Di sini sudah ada salah satu contoh lagu yang akan kita coba untuk nyanyikan bersama dan kita tentukan panjang dan pendek bunyinya. Ada lagu Topi Saya Bundar ciptaan Pak Kasur. Di sini sudah Ibu Vivi berikan garis pendek dan juga garis panjang untuk menentukan mana bunyi yang pendek dan mana bunyi yang panjang. Kita coba nyanyikan lagunya ya. Topi saya bundar, bundar topi saya, kalau tidak bundar, bukan topi saya. Nah, jadi di sini tadi kalau ada tanda panjang, garis panjang di sini berarti lagu itu harus dinyanyikan dengan panjang. Jika garisnya pendek, maka harus dinyanyikan dengan pendek. Seperti itu ya anak-anak. Insya Allah anak-anak pasti sudah paham tentang materi ini karena ini sudah pernah kita pelajari di tema yang lalu.
Baiklah anak-anakku, untuk tugas hari ini yang pertama bahasa Indonesia, silakan anak-anak untuk bisa mengerjakan buku pendamping halaman 23 bagian A dan B. Dan yang SBDP mengerjakan buku pendamping halaman 1. Batas pengumpulannya hari Jumat 19 Maret 2021 seperti biasa pada pukul 22.00. Silakan nanti dikirimkan kepada wali kelasnya masing-masing ya untuk setiap tugasnya. Baiklah anak-anak, untuk hari ini cukup sekian dulu. Sebelum kita tutup materi pada pagi hari ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak, jangan lupa tetap jaga kesehatannya dan jangan lupa tetap belajar karena anak-anakku semua kemungkinan setelah lebaran kita akan ada PAT atau penilaian akhir tahun untuk kenaikan kelas. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.